Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi pada sesi kali ini kita akan memasuki pemaparan mengenai hasil dari expert judgment yang akan disampaikan oleh Saudari Virial Kamila dan uji keterbacaan yang akan disampaikan oleh Saudara Hamdani Akbar dari instrumen penelitian. Pemateri akan menyampaikan bagaimana proses penilaian yang dilakukan oleh para ahli, serta bagaimana instrumen diuji tingkat keterbacaannya oleh para responden. Untuk itu, kepada pemateri kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil expert judgment terkait uji validitas dan isi instrumen dari penelitian kami. Jadi pada tahap ini kami melibatkan 5 orang ahli di bidang psikologi untuk menilai apakah butir-butir item dalam instrumen yang kami gunakan itu layak digunakan atau tidak. Terus penilaian ini dilakukan menggunakan skala Likert 1 sampai dengan 6, dimulai dari sangat tidak relevan sampai dengan sangat relevan, dan diperhitungkan validitasnya menggunakan rumus Icahn-Svee. Jadi pada tahap validitas isi ini 5 expert itu melakukan penilaian terhadap setiap item instrumen. Skala yang digunakan tadi kan menggunakan skala Likert 1 sampai dengan 6. Kemudian hasil dari penilaian tersebut dihitung menggunakan rumus Icahn-Svee. Item dianggap valid jika nilainya itu lebih dari 0,80, sedangkan item yang nilainya di bawah itu perlu direvisi atau dieliminasi. Selanjutnya dilakukan perhitungan nilai Icahn-Svee pada 13 item. Nah, ini hasil dari scoring kami terhadap expert judgment. Boleh di slide lagi. Hasilnya sangat bervariasi dari yang terendah, yaitu 0,48, sampai dengan yang tertinggi 0,84. Nah, dari perhitungan tersebut terdapat 5 item yang memenuhi standar validitas, yaitu item nomor 1, 6, 8, 10, dan 11, karena nilai fee-nya tadi lebih dari 0,80. Kemudian terdapat 2 item yang nilainya itu mendekati batas valid, yaitu item nomor 5 dan 9, dengan nilai 0,76. Walaupun belum mencapai 0,80, namun kedua item itu tetap dipertahankan setelah dilakukan revisi sesuai masukan dari para expert dan juga dipertimbangkan kembali oleh kami sebagai peneliti. Lalu untuk item yang tidak valid tadi terdapat 6 item, yaitu nomor 2, 3, 4, 7, 12, dan juga 13. Karena memiliki nilai di bawah 0,80 sehingga item tersebut dieliminasi dan tidak dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut. Boleh di slide lagi. Jadi kesimpulannya dari 13 item yang dinilai oleh expert terdapat 5 item yang valid dan 2 item tambahan yang tetap digunakan setelah direvisi walaupun nilainya mendekati batas valid. Sehingga total item yang dipertahankan itu ada 7. Sedangkan 6 item lainnya tidak digunakan karena nilainya masih di bawah standar yang ditentukan. Demikian hasil expert judgment pada tahap validitas isi instrumen penelitian kami. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Virial Kamila. Selanjutnya, uji keterbacaan yang akan disampaikan oleh Saudara Hamdani Akbar. Kepada Saudara Hamdani Akbar, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Langsung saja. Eh, Pada uji keterbacaan, pada tahap ini kami melakukan uji keterbacaan untuk memastikan bahwa setiap bukti pernyataan dalam instrumen penelitian itu dapat dipahami dengan jelas oleh para responden. Nah, uji ini dilakukan agar tidak ada kalimat yang menimbulkan multitafsir, sehingga dapat memastikan bahwa struktur bahasa itu mudah dimengerti oleh subjek penelitian. Nah, tujuan keterbacaan itu tersendiri itu untuk menilai sejauh mana responden memahami setiap item instrumen. Yang kedua itu mengidentifikasi item yang membingungkan atau ambigu dan memberikan perbaikan pada redaksi kalimat agar lebih jelas dan efektif. Boleh di next. Nah, selanjutnya itu ada subjek. Subjek uji ini adalah 5 mahasiswa aktif di Palembang yang bersedia mengisi instrumen ini. Dan teknik yang kami gunakan itu teknik convenience sampling atau pemilihan subjek berdasarkan kemudahan akses. Next. Selanjutnya adalah prosedur.
Nah, prosedur uji keterbacaan yang kami lakukan, itu yang pertama itu ada menentukan subjek uji coba. Yang kedua itu menyusun instrumen awal. Dan yang ketiga memberikan instrumen kepada responden. Yang keempat itu mengumpulkan masukan dari para responden. Yang kelima menganalisis hasil responden. Yang keenam melakukan revisi. Yang ketujuh memfinalisasi instrumen. Nah, penelitian ini tidak hanya melihat skor, tetapi juga mendengarkan feedback langsung dari responden yang mengenai kejelasan bahasa. Next. Kemudian selanjutnya ada hasil. Nah, beberapa catatan penting yang berhasil kami kumpulkan. Salah satunya itu ada item nomor 3 itu paling banyak dikeluhkan karena kalimatnya itu kurang jelas dan multitafsir. Selanjutnya item nomor 4, 11, dan 13 juga dianggap perlu eh, perbaikan bahasa. Selanjutnya petunjuk pengisian itu dinilai sangat jelas oleh para responden. Dan yang terakhir, tampilan instrumen dianggap rapi dan nyaman dibaca oleh para responden. Nah, responden juga memberikan contoh revisi redaksi, misalnya seperti pada item nomor 11, agar lebih langsung dan mudah dipahami. Next. Selanjutnya itu ada rangkuman dan kesimpulan. Nah, secara umum, instrumen yang kami ini mudah dipahami, baik dari segi bahasa maupun tampilan. Nah, namun beberapa item juga memerlukan penyempurnaan kalimat tanpa mengubah substansi indikator yang diukur. Dan setelah direvisi, instrumen ini juga diharapkan untuk lebih berkomunikatif, tidak menimbulkan kerancuan, dan mampu menghasilkan data yang lebih akurat dari tahap selanjutnya. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih atas penyampaian materi yang sangat informatif. Semoga hasil expert judgment dan uji keterbacaan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kualitas instrumen yang digunakan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.